Ya, selamat sore. Jadi, eee, untuk selanjutnya kita sekarang akan memperkenalkan kubikel yang satu ini. Kubikel ini namanya kita sebut biasanya PBC ya, atau biasa di PLN sebutannya CBOG. Oke, kubikel PBC ini dia mempunyai dua switching ya. Yang pertama ada LBS, yang kedua ada PCB. Ya, fungsinya ini sebenarnya LBS ini sebagai disconnecting switch. Ini untuk kondisi maintenance atau lain sebagainya ya. Kemudian ada di sini vacuum circuit breaker-nya ini sebagai pemutus untuk sistem proteksi yang digunakan pada kubikel ini. Oke, untuk mengoperasikannya bagaimana caranya? Oke, kita let's check it out. Oke, cara mengoperasikan kubikel PBC ya, untuk langkah pertamanya kita menyiapkan handle-nya terlebih dahulu ya. Ini jangan sampai tertukar antara handle PBC dan handle PBL yang tadi. Handle PBC di sini mempunyai batang yang lebih besar ya, karena dia membutuhkan tenaga yang lebih besar pula. Kita handle yang ini ya. Kalau yang ini nanti akan terasa sangat berat saat memutar. Oke, kita taruh dulu. Pengoperasiannya ini untuk LBS-nya sama dengan pengoperasian PBL tadi. Yang pertama kita harus melepas grounding ke posisi ES off terlebih dahulu. Kemudian kita baru bisa meng-on-kannya melalui handle lubang LBS-nya. Nah, di sini perbedaan yang sangat signifikan dari kubikel PBL tadi. Kubikel PBC ini mempunyai dua anak kunci antara LBS dan PCB-nya. Fungsi dari kedua kunci ini adalah sebagai interlock pada saat pengoperasian antara LBS dan PCB. Oke, ini kita sebut saja kunci yang ada di LBS sebagai LBSK, kunci yang ada di PCB kita sebut CBK. Oke, jadi urutan penggunaannya adalah posisi PCBK tidak akan dapat dioperasikan sebelum LBSK-nya ini di posisi lock atau sudah dicabut ya. Bagaimana cara mengoperasikannya? Kita perhatikan langkah berikut. Oke, yang pertama kita lepas ES-nya ke posisi ES off, putar ke arah berlawanan arah jarum jam. Oke. Setelah ini posisi LBS-nya sudah di posisi off, kemudian kita on-kan melalui lubang LBS on. Masukkan handle, putar ke arah jarum jam. Oke. Lalu untuk mengoperasikan PCB, kita terlebih dahulu memindahkan anak kunci ini dari posisi unlock ke posisi lock. Ini kita putar ke arah lock, kemudian cabut. Apabila sudah LBSK ini di posisi lock, maka secara otomatis interlock yang ada di LBS ini sudah mengunci dan tidak bisa di off melalui tombol ataupun melalui mekanik lainnya. Oke. Kemudian setelah ini kita akan mengoperasikan PCB-nya. Untuk mengoperasikannya, kita terlebih dahulu memasukkan anak kunci ke CBK ini. Anak kunci yang sebelumnya CBK yang sebelumnya di posisi lock ini kita rubah dulu pada posisi unlock. Oke. Ini masukkan, putar ke kanan. Oke. Setelah di posisi unlock, kita perhatikan juga indikator spring motorize-nya pada posisi charging.
Jika posisinya masih posisi discharging, kita bisa menggunakan spring manual pakai handle spring yang sudah disediakan. Oke, kita mulai. Kurang lebih kita hitung dia berapa kali pompa. Caranya ini cukup dipompa aja ya, kita hitung dia berapa kali untuk berubah ke posisi charge-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12 kali pompa dia akan merubah posisi per pegas motor race-nya untuk siap dioperasikan. Karena posisi charging ini kita bisa menekan button yang ada di PCB. Oke, langsung saja kita on-kan PCB-nya. Ini sudah charging, kita tinggal tekan aja close button, di sini trip button. Karena ini indikatornya sekarang posisinya open, kita close-kan saja. Oke. Pada saat close, spring ini langsung berubah lagi menjadi discharging. Tetapi dari kondisi seperti ini, dia masih bisa untuk 1 kali open. Dia tidak perlu di charging lagi untuk tripnya. Jadi tripnya ini sudah otomatis dia akan bekerja. Ini tripnya, kita tripkan indikatornya. Oke. Nah, oke, kesimpulannya pada saat charging posisi charge ini dia bisa mengoperasikan untuk 1 kali close dan 1 kali open. Kalau tadi kita cara untuk mengonkannya urutan dari LBS sampai ke PCB, sekarang bagaimana urutan untuk melepaskan atau membebaskan si kubikel ini? Ya, urutannya yang pertama kita pastikan dulu posisi PCB-nya ini harus open ya. Kalau dia tidak open, ini CBK-nya ini tidak akan bisa untuk diputar ke posisi lock. Contohnya dia akan keras seperti ini ya. Ini tidak bisa. Jadi ketika ingin memutar CBK dari posisi unlock ke posisi lock ini, kita harus sambil menekan tombol trip buttonnya ini seperti ini ya. Ini dia otomatis off, kita tekan terus sambil diputar. Hal ini agar memastikan pada saat melepas anak kunci dari CBK, PCB-nya ini sudah dipastikan dalam keadaan open. Nah, untuk hal ini apabila anak kunci ini tidak dimasukkan, maka keadaannya PCB ini tidak akan bisa untuk di close karena tidak ada akses izin dari si CBK-nya ini ya. Kita lihat ini, maka kejadiannya akan seperti ini. Untuk buttonnya ini akan terasa berat, tidak bisa ditekan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita ingin melepas kembali LBS-nya. Yang pertama, kita tidak bisa menekan langsung ini off. Kita harus memindahkan dulu LBSK-nya ini ke posisi unlock ya. Jadi kita buka akses untuk operasinya. Kita unlock, baru kita off. Oke. Nah, kemudian ketika pada saat posisi off ini, si LBSK-nya ini tidak akan bisa diputar ke posisi unlock. Sebaliknya, dia akan mengunci. Jadi apabila kita ingin mencabut kuncinya ini, kita harus mengonkannya dulu LBS-nya. Seperti itu. Oke. Jadi ya, kalau sudah seperti ini, posisinya kita bisa kembalikan lagi ke posisi groundingnya. Oke, seperti itu. Dalam posisi grounding pun, ini tidak akan bisa diputar ya. Tidak bisa diputar ke posisi lock. Oke.
Oke, selanjutnya kita akan cara membuka dan menutup pintu. Sebenarnya untuk akses membuka dan menutup pintu kubikel PBC ini tidak lain sama dengan kubikel PBL tadi. Caranya adalah yang perlu diperhatikan adalah indikator LBS ya terlebih dahulu sudah di posisi ground. Apabila indikatornya belum pada posisi ground, maka dapat dipastikan pintu ini tidak akan dapat diakses baik menutup ataupun membukanya. Ya, karena ini sudah di posisi ground, kita akan coba membukanya. Yang cara membukanya agar lebih efektif, tangan kiri kita bisa dipegang di posisi kiri pintu dan tangan kanannya di posisi kanan. Untuk agar kita kuat membukanya, kaki kanannya kita ini dibuka agak lebar, ini diangkat ke atas gini ya, terus tarik. Oke. Untuk menutupnya kembali sama, ini harus di posisi grounding dulu. Apabila tidak di grounding, interlocknya ini tidak akan memberi akses untuk menutup pintunya. Oke, kita coba menutup. Karena ini sudah di posisi grounding, kita angkat pakai tangan kanan dan tangan kiri. Kita masukkan dulu bagian bawahnya nih supaya dia ini paskan posisinya dari kanan dan posisi kirinya kita paskan dulu. Kemudian kita dekatkan, kita lihat interlocknya ini sudah pas atau belum. Apabila belum, kita geser dan kita paskan dulu ya. Apabila dirasa sudah pas, kita bisa pegang posisi seperti tadi, kemudian angkat dan dorong menggunakan dibantu seperti itu, didorong itu ya. Kalau sudah seperti ini, pastikan kondisi pintunya ini sudah rapat sempurna ya. Selanjutnya kita coba untuk menyalakan kontrol dan menyalakan yang ada di LV box ini. Di sini ada input kontrolnya memakai 110 VDC untuk input motorize, 110 VDC, relay proteksi 110 VDC, kemudian input heaternya 220 VAC. Letaknya ada di terminal mana saja. Di sini kita akan lihat ya. Oke. Oke, untuk terminalnya koneksi power eksternalnya ini terdapat di terminal XC. XC1 2 itu sebagai positif 110 dan 34 itu untuk negatif 110. Kemudian yang 1 2 3 4 ini dikhususkan untuk power supply motorisnya saja ya. Kemudian untuk heaternya ada di terminal 9, 10 dan 13, 14. Bagaimana untuk relay proteksinya? Di sini kami memakai sistem tegangan langsung dari 3 pasa PT. Itu untuk antisipasi apabila di lapangan tidak ada power eksternal, maka kondisi proteksi ini tetap harus berjalan dan kita alihkan tegangan supply-nya melalui VT ya. Tegangan VT kita kompres menggunakan tips dari 100 VAC menjadi 110 VDC. Oke, jadi karena sekarang kita ingin simulasi menyalakan relaynya juga, dan ini tidak memakai tegangan real 20 kV, kita harus memindahkan koneksi Q4 dan Q5. Ini urutannya Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ya. Kita pindahkan Q4 dan Q5 ini ke posisi Q2, Q3. Jadi
Key 4 kita couple ke key 2, key 5 kita couple ke key 3 untuk supaya relaynya ini mendapatkan 110 DC dan menyala. Oke, kalau sudah seperti ini artinya power untuk motorized dan relay proteksi dan kontrolnya juga ini sudah jadi 110. Kita tinggal naikin aja. Kemudian key 6 nya ini untuk operasi heater dan lampu TL nya ya, supaya ini nyala. Untuk ini akses 220 nya di key 6. Kemudian heaternya jangan lupa untuk kita setting termostatnya. Posisi termostatnya seperti biasa ada di part bagian dalam. Kita buka dulu pintunya. Oke, kita setting di sini. Oke, di sini nominalnya kita tetap dalam anjuran yang sama karena kita di Indonesia mempunyai iklim tropis. Suhunya agar diatur dalam range dari 30 derajat sampai maksimal 35 derajat saja ya, agar tidak terlalu panas, karena kondisi yang terlalu panas di dalam ruang panel ini bisa mengakibatkan terjadinya uap air seperti kalau kita memasak air panas itu akan di atas tutup pancinya itu ada uap air, seperti itulah kurang lebih. Oke, seperti untuk menjalankan tombol di sini ini sama saja sebenarnya. Untuk rangkaian yang di sini akses kontrolnya ini sama seperti akses kontrol PCB yang di bawah. Jadi ketika PCB key-nya ini belum masuk ke sini, belum di posisi unlock, ini tidak akan bisa dikontrol ya. Langkahnya jadi urutannya tetap sama seperti yang mekanik tadi. Kita harus meng-on-kan LBS terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan LBS key-nya, masukkan ke PCB key-nya. Setelah itu kita dapat mengakses tombol yang ada di atas ini untuk operasi on dan off-nya. Oke, kita tekan tengahnya. Off, kemudian on, turun. Oke, kita posisi lock dulu, kita unlock. Kemudian setelah ini kita langsung bisa akses dari by elektrik aja. Jadi nggak perlu, kalau udah ada power 110 nya kita nggak perlu pompa-pompa kayak tadi lagi ya, langsung otomatis. Kita on, sip. Oke, bisa juga kita off lagi. Nah ini sama dari kondisi elektrik ini, dia tidak akan bisa on ya, karena ada semacam interlocknya juga dari antara elektrik dan mekaniknya. Kemudian untuk apabila terjadi gangguan dalam kubikel PBC ini, si relay ini akan membaca suatu gangguan. Biasanya gangguannya ini dia akan mengkondisikan relay dalam kondisi pembacaan disturb gangguan. Untuk itu kita harus melakukan reset LED dan reset gangguannya pada relay tersebut. Contohnya seperti ini ya. Kita simulasikan seolah-olah kubikel ini terjadi gangguan dulu. Kita bisa on dulu. Kemudian karena relaynya ini Siemens, sudah ada fitur untuk simulasi trip gangguan ya. Kita masuk ke enter, kita ke menu setting, kemudian masuk kita ke maintenance mode kanan. Oke, di sini ada output metric test. Kita view kanan. Ini jenis gangguan yang ingin kita coba, ada gangguan yang sudah disetting ya. Contohnya kita ingin melakukan gangguan 51-1. 51-1 itu dia gangguannya OCR ya. Jadi kita tinggal enter aja. Kita perform testnya yes, confirm.
Oke, kita tunggu delaynya ada 10 detik. Dia akan mentripkan proteksi PCB-nya. Oke. Jadi kondisi di atas ini sepertinya relay, seolah-olah relaynya ini membaca gangguan, trip alert ya. Ada waktunya karena belum kita setting. Untuk seperti ini kita meresetnya cukup tekan tes reset ini di menu awal seperti ini. Terus lagi setelah menu awal ini kita baru bisa mereset. Oke, seperti itu kurang lebih untuk cara mengoperasikan dan mereset gangguan yang ada di kubikel. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pemasangan kubikel ini biasanya di lapangan itu sama 2 poin sama untuk kubikel PBL. Kita harus memperhatikan posisi pemasangan pintunya ini dan pengumpulan kubikelnya ini harus vertikal, tidak boleh miring, karena kalau apabila kubikelnya miring akan mempengaruhi performa mekanik pintunya ini kurang turun biasanya. Jadi ketika mekanik pintunya kurang turun, dia tidak akan bekerja dalam kondisi sempurna, akan biasanya mempengaruhi interlocknya, dia LBS tidak dapat di on kan seperti yang tadi kita simulasikan di PBL ya. Kemudian indikator gasnya juga ini sama, dianjurkan untuk dalam jarumnya ini menunjukkan di ranah garis hijau ya, artinya dia lebih dari 0,02, sorry, dia harus di atas 0,02 untuk kondisi aman dioperasikannya. Kemudian hal ketiga yang perlu diperhatikan khusus untuk kubikel PBC ini yang sering terjadi di lapangan itu adalah kita harus pada saat pemasangan penggantian CT di lapangan, biasanya teman-teman di lapangan suka tidak rapi dalam menggantinya, atau pada saat pemasangan CT kembali tidak sesuai sama standar yang terpasang dari pabrikan. Contohnya, kita buka dulu ya pintunya ini ya. Oke, di sini ada CT karena kubikel ini khususnya untuk kubikel pemasangan di gardu pelanggan. Kan teman-teman lapangan biasanya menyesuaikan daya kontrak sesuai dengan yang dikontrak dari pelanggan tersebut. Untuk itu mereka akan melakukan penggantian CT di lapangan karena terkendala CT-nya itu seringkali tidak sama dimensinya dengan dimensi CT yang terpasang dari bawaan pabrikan kita. Mengalami setelah CT-nya ini tidak sama, jadi akan berpengaruh pada kondisi dropper busbar ini dengan pisau groundingnya ini. Hal yang sering terjadi apabila kondisi dropper busbarnya ini tidak sama dengan pemasangan bawaan kubikel pabrikan semula, dia akan mengakibatkan gagalnya pergerakan pisau ini. Biasanya si dropper busbar ini kurang pas atau gimana, jadi si blade ES-nya ini akan kinerjanya ini akan terhambat, entah bisa terjadi karena dia mentok baut, bisa terjadi karena dia terlalu mepet, atau pergerakannya tidak sempurna, seperti itu kurang lebih. Kita harus memperhatikan kondisi blade ES-nya ini untuk sebelum melakukan pergantian CT, kita bisa foto terlebih dahulu agar pada saat penggantiannya, setelah penggantiannya, pemasangannya kembali sebisa mungkin disamakan dengan pada saat sebelum diganti CT-nya. Selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan yang keempat
adalah pemasangan terminasi kabel. Di sini coba bisa di shoot. Di sini tertera cara pemasangan kabel terminasi. Untuk posisi kabel dan CU dropper ini sudah terlihat ya jelas urutannya. Jadi kabelnya ini ada di kiri dan droppernya ada di kanan. Untuk posisi bautnya juga jangan sampai terbalik nih. Kepala bautnya harus masuk dari dalam, kemudian murnya ada di ini di bagian luarnya ini harus seperti ini ya. Jadi apabila ini terbalik biasanya akan mengakibatkan kendala pada saat performa pergerakan ESC ini, dia akan terkendala. Kemudian pada pemasangan terminasinya sendiri ini tidak boleh terlalu press. Jadi ketika pada saat pemasangan ini usahakan kabel terminasinya tidak terlalu press ya, karena kalau terlalu press dia akan menarik dropper busbar dan dropper busbar ini akan mengalami kelengkungan beberapa mili dan menghambat pergerakan pisau grounding ini ya. Oke. Kemudian setelah pemasangannya sempurna, dikira sempurna, usahakan untuk menutup rapat bagian blend kabelnya. Entah bisa ditutup menggunakan foam, atau biasanya teman-teman di lapangan itu pakai semen atau apa. Kalau teman-teman di lapangan biasanya tidak dipakai ini glandnya ya, tapi kita sarankan untuk gland kabelnya ini untuk masuk kabelnya ya satu-satu dipakai, karena untuk keamanan juga supaya kabelnya ini tidak terlalu menarik si dropper busbar ini. Oke. Itu saja mungkin yang bisa kita sharing ya untuk kubikel PBC ini. Apabila nanti ada kekurangan lagi kita bikin penjelasan lagi ya. Oke, terima kasih.